どういうこHalo para animers yang taunya cuma rebahan sambil nonton menggunakan wifi tetangga. Di video kali ini gue akan menceritakan alur cerita dari anime Chainsaw Man episode ke-9. Di episode sebelumnya kita sudah diperlihatkan para divisi Devil Hunter yang kena bantai sama kroco-kroco Gun Devil. Dan apakah kali ini para divisi Devil Hunter akan membalikkan keadaan? Dan langsung saja siapkan minuman dan kencangkan celana dalam. Dan yap, Chainsaw Man episode ke-9. Slebeu! Di episode kali ini kita ditunjukin tangan Ghost Devil yang terpotong tiba-tiba bergerak. Dan ternyata tangan tersebut menarik tali yang ada di dada Denji. Dan tentu aja Denji pun kembali hidup dan langsung berubah menjadi Chainsaw Man. Hingga membuat si cewek misterius dan Katana Man itu pun kaget. Dan nampaknya si Katana Man berencana untuk melawan Denji. Dan tentu aja pertempuran Denji versus Katana Man pun tak terelakkan. Denji melompat dengan penuh gairah. Sedangkan si cewek misterius yang ternyata bernama Sawatari itu menelpon bala bantuan dengan bilang kalau dia melawan Chainsaw Man di gedung Lemercy di lantai 3. Dan nampaknya pertempuran Denji dengan Katana Man berlangsung dengan sangat epik. Tapi sepertinya Denji dibuat kewalahan sama Katana Man. Dan bala bantuan Sawatari pun datang dengan menodongkan pistol ke Denji. Si Katana Man pun menyuruh mereka untuk menembak di bagian lengan dan jantungnya. Tapi dengan sekejap, Denji menerjang dua bapac tadi dengan kilat. Namun bapac itu tetap ngotot nembak Denji. Dan mampus kau. Denji menyandra bapac itu dan mengancam kalau ada yang bergerak semilimeter pun dia akan memotongnya. Dan gak diduga, si Katana Man pun malah nurut sama omongan Denji. Tapi ternyata si Katana Man cuma ngeprank guys. Dengan sangat cepat hingga tak terlihat, dia menebas Denji dan bapac itu menjadi dua bagian. Dan si Katana Man pun langsung menyuruh partnernya untuk membawa potongan tubuh Denji ke mobil. Si Katana Man pun bertransformasi ke wujud aslinya. Shin pun berpindah, memperlihatkan Makima yang ternyata masih hidup itu sampai ke Kyoto dengan berlumuran darah. Dia disambut oleh dua penasihatnya, yaitu Kurose dan Tendo. Dan Makima bilang kalau dia melihat insiden penembakan di Shinkansen. Mereka pun langsung bergegas. Sambil berbacot-bacotan di perjalanan, Makima nyuruh Kurose untuk meminjam 30 narapidana dengan hukuman seumur hidup di kantor kehakiman. Sedangkan Tendo disuruh memesan kuil dengan ketinggian yang paling tinggi dan baju ganti yang masih bersih. Dan Shin pun kembali lagi ke Denji yang sedang diseret oleh si botak ke mobil Katana Man. Karena tubuh Denji yang berat, ia pun meminta bantuan rekannya yaitu si Cupluk. Tapi si Cupluk merasa ada yang aneh dengan tubuhnya. Dan tiba-tiba si Cupluk malah menetas guys. Sawatari yang menyadari kalau itu kekuatan Makima pun langsung menghubungi rekannya. Tapi rekannya itu malah ikut menetas juga guys. Dan Shin memperlihatkan Makima dengan beberapa narapidana yang nampaknya matanya ditutupi dengan kain. Ternyata itu adalah ritual jurus Makima. Dan kita ditunjukin cara Makima menggunakan kekuatannya. Hanya dengan ketika narapidana itu menyebutkan nama yang Makima incar, dengan sedikit gerakan simsalabim, orang yang namanya disebut oleh narapidana itu langsung menetas. Widih, kayaknya jurus Makima ini terinspirasi dari para dukun di Indonesia guys. Dan dengan kekuatan Makima yang terlalu overpower itu, semua keroco musuh pun dengan mudah Makima tetaskan. Dan setelah selesai melakukan ritual itu, Makima menyuruh Kurose dan Tendo untuk membuka penutup mata tersebut.
dan menyuruh mereka untuk bersiap-siap kembali ke Tokyo. Dan Sawatari yang melihat kejadian itu pun langsung yakin kalau itu kekuatan Makima. Dan dia bilang mereka harus cepat kabur selagi ada kesempatan, karena mereka gak nyangka kalau Makima masih hidup. Tapi tiba-tiba Kobeni muncul di ujung jalan sambil memegang pisau andalannya. Dengan wajah khasnya, dia menatap Sawatari sambil mengingat kematian Hirokazu yang tepat di hadapannya. Kayaknya Kobeni berniat balas dendam. Sawatari yang panik langsung mengeluarkan iblis ularnya dan menyerang Kobeni. Tapi ternyata Kobeni OP juga guys. Dia dengan lincah menghindari serangan Sawatari dan Katanamen. Dan slebeu! Tangan Katanamen langsung putus seketika. Anjay, ternyata si Kobeni kuat juga. Kobeni yang ditembak dengan brutal itu mengambil potongan tubuh Denji untuk dijadikan pelindung. Sawatari lalu masuk ke dalam mobilnya dan berusaha untuk kabur dengan alunan kaca yang pecah terkena tembakan Kobeni. Dan pada akhirnya Sawatari pun berhasil kabur. Kobeni yang melihat keadaan Denji pun menangis dan meminta maaf karena telah berusaha membunuhnya waktu itu. Shin pun memperlihatkan Makima, Kurose, dan Tendo yang ada di stasiun. Di sana mereka bertemu dengan salah satu anggota divisi yang bernama Madoka. Dia melaporkan kejadian pembantaian yang terjadi pada divisi 1, 2, dan divisi 4. Dan Madoka bilang, dikarenakan kekurangan anggota, divisi 1 sampai divisi 4 akan digabung. Dan itu semua berada di bawah perintah Makima. Tapi si Madoka juga memberikan surat pengunduran diri karena suatu alasan. Dan saat menuruni tangga, Kurose dan Tendo bilang pada Makima kalau mereka gak bisa bergabung dengan pasukan penyelamat divisi karena mereka akan kembali ke Kyoto 1 minggu ke depan. Dan Himeno ngejawab, sangat disayangkan padahal banyak restoran enak di Tokyo. Dan yap, itulah akhir dari anime Chainsaw Man episode ke-9. Waduh, ternyata Makima itu kuat banget ya guys. Jadi penasaran apa tujuan Makima selanjutnya? Makanya pantengin terus channel Movie Senpai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya. Slebeu!